Dimulai sejak 8 tahun silam, progres pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia di pedesaan sudah mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Mengacu data Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tercatat sejak 2015 hingga 2022. Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar 468 triliun rupiah lebih. Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk membangun sejumlah sarana prasarana penunjang aktivitas ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepada jurnalis TVR Parlemen, Anwar Hafid, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, menyebut melalui perencanaan yang matang, kehadiran dana desa sangat membantu mempercepat pembangunan di daerah. Dari alokasi dana desa untuk membangun desa sudah sesuai dengan harapan atau tujuan awalnya. Kehadiran dana desa ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa sebetulnya bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini dari desa. Sebelum 2014 bahwa desa itu sangat tidak mandiri sebetulnya karena disebabkan salah satu persoalan adalah keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan yang ada di desa. Meski begitu, politisi Demokrat asal daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini memberikan catatan terkait pelaksanaan penggunaan dana desa agar konektivitas antar desa, daerah hingga pusat dapat terjaga. Maka ini tantangan besar sebetulnya dalam pengelolaan dana desa adalah kapasitas pengelola dana desa itu sendiri, sehingga diharapkan ini menjadi fokus sebetulnya. Fokus pemerintah pusat, kemudian terutama pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana khusus dari APBD untuk peningkatan kapasitas itu. Oke. Karena itu yang sangat penting. Yang kedua yang sangat penting juga adalah sekarang ini fokus. Jadi terutama dalam penyusunan RPJM desa. Oke. Karena ini sangat penting sebetulnya sehingga alokasi dana desa itu walaupun dananya tidak sebegitu besar tapi fokus. Sehingga nanti bisa kita lihat hasilnya pada satu periode masa jabatan seorang kepala desa misalnya. Sebagai wujud pengembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa, melalui dukungan dana desa dan pendamping desa, angka indeks desa membangun dalam 8 tahun terakhir mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, jumlah anggota Komisi 5 sepakat jika ke depan alokasi dana desa dapat ditambah jumlahnya agar perputaran ekonomi di tingkat desa melalui badan usaha milik desa bisa semakin cepat, termasuk pengembangan pasar digital atau UMKM di setiap desa. Dana desa ini memang untuk konteks sekarang ini masih perlu dilakukan penambahan. Terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pemberdayaan BUMDes. BUMDes ini adalah salah satu sebetulnya harapan untuk pemberdayaan desa itu adalah melalui BUMDes. Nah, kita berharap ke depan BUMDes kita ini, beberapa BUMDes yang kami lihat di Indonesia ini sudah sangat maju. Contoh misalnya beberapa BUMDes di Jawa Barat. Nah, kita berharap di seluruh Indonesia kalau BUMDes kita ini sudah maju, maka tentu ini akan terjadi peningkatan besar dalam pembangunan desa.